Suara kokok ayam jantan menjelang subuh. Jadi ketawa lagi. Itu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sekarang kita akan mempersembahkan video storytelling untuk anak usia dini. Nah, di sini kita akan mempersembahkan video storytelling itu berjudul Kenapa sih harus berdoa? Nah, kalau mau tahu selanjutnya saksikan video berikut ini. Kenapa sih harus berdoa? Suara kokok ayam jantan menjelang subuh membangunkan Zayan dari tidurnya. Setelah bangun, tak lupa ia membaca doa bangun tidur, seperti yang diajarkan Pak Ustadz Ibrahim. Doa tersebut juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Usai berdoa, Zayan pun segera membangunkan Salwa yang masih tertidur. Salwa, ayo bangun, sudah mau subuh, ayo sholat subuh. Iya, Salwa masih ngantuk, Pak. Sebagai muslim, kita harus semangat. Ayo bangun Salwa, kan Salwa adik kakak yang soleha. Salwa pun akhirnya terbangun dan duduk di tempat tidurnya. Saat akan beranjak dari tempat tidur, Zayan pun mengingatkan Salwa. Setelah bangun tidur, Salwa harus ngapain? Masih ingat pesan Pak Ustadz kan? Astagfirullah, iya hampir saja aku lupa. Salwa pun membaca doa bangun tidur seperti yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Usai berdoa, Zayan dan Salwa pun mengambil air wudhu. Zayan selalu mengingatkan Salwa agar berdoa sebelum dan setelah berwudhu. Azan subuh berkumandang. Ayah, Zayan, dan Salwa segera menuju musola di dekat rumahnya. Saat hendak meninggalkan Zayan, Salwa, apakah masih ingat doa keluar rumah yang ayah ajarkan? aku lupa ya. Aku masih ingat sedikit ayah. Kalau begitu, ayo sama-sama kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Usai berdoa, mereka pun pergi ke musola, sholat subuh berjamaah dan berdoa usai sholat, lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Salwa bertanya pada ayah. Ayah, kenapa sih kita harus berdoa? Dikit-dikit berdoa, habis wudhu doa, masuk kamar mandi doa, habis sholat doa. Doa itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah yang senang kalau kita berdoa dan meminta kepada Allah. Tapi Allah akan marah kalau kita tidak pernah berdoa dan meminta kepadanya. Bahkan kita termasuk manusia yang sombong loh. Nah, Salwa pengen Allah senang atau marah? Oh gitu ya. Oke deh ayah, aku pengen Allah senang dong. Jadi pesan dari storytelling yang sudah kita tayangkan tadi adalah doa adalah tanda bahwa kita selalu bersyukur, Dan tanda juga bahwa manusia makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongannya. Barang siapa yang tidak membutuhkan, yang berdoa dan meminta pada Allah, maka ia termasuk orang yang sombong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah mendengarkan semuanya teman-teman anak-anak. Udah Bu Guru. Udah. Terus apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Bu Guru. Tadi di cerita
tadi ada yang bilang sholat itu apa Bu Guru? Kenapa? Sholat itu apa Bu Guru? Tapi sholat kita harus berdoa. Berdoa lagi. Berdoa tangan harus gini. Coba mana lihat tangannya. Tangan kalian ada berapa? Ada 2. Jarinya ada berapa? Coba itu. 'Suara kokok ayam jantan menjelang subuh membangunkan Zayan dari tidurnya. Sering guys, kan seri-seri. Kenapa sih? Nggak jadi videonya. Apa sih? Mulai. Suara kokok ayam jantan menjelang subuh membangunkan Zayan dari tidurnya. Manfaat dari mendongeng untuk anak usia dini adalah bahwa yang sudah seperti kita ketahui, masa anak-anak adalah masa golden age, yaitu masa perkembangan manusia. Mengapa disebut masa emas yaitu golden age? Karena di masa anak-anak ini perkembangan otak manusia sangat pesat. Di usia 5 tahun, ukuran otak sudah mencapai 80 hingga 90% ukuran normal. Salah satu cara memanfaatkan masa emas ini adalah dengan mendidik mereka melalui dongeng dan cerita. Apa alasannya? Karena dongeng dan cerita sangat sesuai dengan perkembangan otak anak-anak. Contohnya, pada usia 2 tahun, anak mulai mengerti beberapa kata sederhana. Bercerita akan menambah kaya kosakatanya. Pada usia 2,5 tahun, anak mulai mengikuti rutinitas harian, pakai baju, makan pagi, dan lain-lain. Nah,
ia juga akan bisa mengikuti rutinitas bercerita sebelum tidur. Di usia 3 tahun, anak mulai lebih sering mengatakan iya dibanding sebelumnya yang lebih sering bilang tidak. Cerita-cerita yang dibacakan akan membuatnya lebih ramah, terbuka, dan fleksibel. Di usia 3 tahun, kosakata anak mulai banyak. Ia suka kata-kata baru. Mendengar cerita dari buku akan membuatnya menemui banyak sekali kata-kata baru. Di usia 3,5 tahun, anak mulai suka mengucapkan kata baru, tetapi ia kesulitan mengucapkan kata yang sulit. Kegiatan bercerita akan membantunya mengenal kata baru ini lebih sering sehingga ia nanti lebih mudah mengucapkan kata-kata sulit. Di usia 4 tahun, imajinasi anak sangat aktif. Bercerita akan membuat subur imajinasi ini. Ingat, imajinasi adalah bahan kreativitas. Anak yang imajinasinya tetap subur sampai dewasa akan jadi orang yang lebih kreatif. Di usia 4,5 tahun, anak mulai mengenal konsep baik dan buruk, serta merasa dalam fitrahnya bahwa Allah itu kuat tapi baik. Bercerita kisah teladan Islami akan memperkuat akidah di masa ini. Di usia 5 tahun, anak mulai senang membaca dan menulis. Kegiatan bercerita akan sangat membantu anak. Di usia 5 tahun, anak mulai mengembangkan ide kekerasan. Bercerita kisah teladan Islami membantunya melembutkan ide kekerasan itu. Oke teman-teman, masih banyak sekali alasan yang lain. Tetapi hal-hal tersebut kiranya sudah cukup untuk membuat kita lebih semangat mendongeng dan bercerita pada anak usia dini. Terima kasih.